aku Sabita Sakifa Nukma dengan NIM 24520000113 kelas 4C. Di sini saya akan menceritakan si kancil dan mentimun. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kancil kecil bernama si kancil. Ia terkenal bukan karena tubuhnya yang kuat, tetapi karena kecerdikannya yang luar biasa. Semua hewan di hutan tahu kalau ada masalah. Si kancil pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Suatu pagi, matahari bersinar cerah. Si kancil berjalan santai mencari makan. Perutnya keroncongan sejak tadi. Wah, kalau begini terus aku bisa pingsan, gumamnya sambil menggigit perut. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kebun mentimun yang segar dan hijau. Wah, ini dia rezekiku, serunya senang. Tanpa pikir panjang, si kancil masuk ke kebun itu dan mulai makan mentimun satu persatu. Namun ternyata kebun itu milik Pak Tani. Pak Tani sudah lama kesal karena mentimunnya sering hilang. Hari itu ia bersembunyi untuk menangkap pencurinya. Saat si kancil sedang asyik makan, tiba-tiba, "Ha, ketahuan kamu!" teriak Pak Tani sambil muncul dari balik semak-semak. Si kancil kaget setengah mati. Ia mencoba lari, tapi Pak Tani sudah lebih dulu menangkapnya. "Kali ini kamu tidak bisa kabur," kata Pak Tani dengan wajah marah. Si kancil mulai berpikir cepat. "Kalau aku tidak segera mencari akal, habislah aku," batinnya. Tiba-tiba ia punya ide. "Pak Tani, jangan marah dulu," kata si kancil. Dengan suara tenang, "Saya memang salah, tapi sebelumnya Bapak menghukum saya. Bolehkah saya menunjukkan sesuatu yang lebih berharga?" Pak Tani mengernyit, "Lebih berharga dari mentimunku?" "Iya Pak, saya tahu tempat harta karun di hutan ini," jawab si kancil meyakinkan. Pak Tani mulai ragu. "Benarkah itu?" "Tentu saja, tapi hanya saya yang tahu tempatnya," kata si kancil. Akhirnya, karena penasaran, Pak Tani setuju. Ia melepaskan ikatan si kancil, tapi tetap mengawasinya. "Baiklah, tunjukkan sekarang," kata Pak Tani. Si kancil berjalan menuju arah sungai. Pak Tani mengikuti dari belakang. Sampai di tepi sungai, si kancil menunjuk ke arah air. "Harta karunnya ada di seberang sungai itu, Pak," katanya. Pak Tani melihat sungai yang cukup lebar. "Lalu, bagaimana cara menyeberangnya?" Si kancil tersenyum. "Tenang saja, saya punya caranya." Di sungai itu ada banyak buaya yang sedang berjemur. Si kancil lalu berteriak, "Hai para buaya, Raja Hutan ingin menghitung jumlah kalian untuk memberi hadiah." Para buaya langsung tertarik. Mereka berbaris dari tepi satu ke tepi lainnya, membentuk seperti jembatan. "Sekarang kita bisa menyeberang sambil menghitung," kata si kancil pada Pak Tani. Si kancil melompat ke punggung buaya satu persatu sambil berpura-pura menghitung. Tapi saat hampir sampai di seberang, ia langsung melompat ke darat dan berlari cepat. "Hei, tunggu!" teriak Pak Tani, tapi sudah terlambat. Dari kejauhan, si kancil tertawa kecil. "Maaf ya Pak, lain kali saya tidak akan mencuri lagi," teriaknya sambil menghilang ke dalam hutan. Pak Tani hanya bisa menggelengkan kepala.
Ia akhirnya pulang dengan tangan kosong. Sejak saat itu, si kancil belajar bahwa kecerdikan memang bisa menyelamatkan diri, tetapi ia juga harus lebih bijak agar tidak merugikan orang lain. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah janganlah suka mengambil hak orang lain. Karena perbuatan buruk pada akhirnya akan diketahui dan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Selain itu, jika kita sudah berjanji, maka harus menempatinya dengan sungguh-sungguh. Cerdik itu baik, tapi harus digunakan untuk hal yang benar, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Sekian cerita kancil hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.